Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastagfiru wa wailul lil musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku ini adalah manusia biasa, manusia seperti kamu, manusia hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan mohonan ampunlah kepadanya. Dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Fusilat ayat 6. Dalam ayat yang barusan dibacakan, bahwasanya dijelaskan dengan sangat terang bahwa istiqomah didekatkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ditanamkan ketauhidan artinya menanamkan nilai-nilai tauhid. Hal ini berarti istiqomah sangat penting bagi agama ini, bagi ad-din ini. Kalau kita melihat sejarah nubuwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di kota Mekah yang selama 13 tahun dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan, ini lebih lama daripada fase ketika dakwah di Madinah, yaitu hanya sekitar 10 tahun. Dalam artian lain, istiqomah dalam meyakini atau memantapkan ketauhidan itu sangat lebih pokok dari fase berikutnya. Lalu bagaimana caranya istiqomah dalam hal kebaikan? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, istiqomah itu harus berdasarkan ilmu. Jadi jangan sampai kita ini istiqomah dalam kesalahan. Makanya kita itu harus banyak membaca, mendengar, atau melihat, mencari tahu, sehingga perilaku kita ini berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Terus yang kedua, itu membuat jaringan kebenaran, jaringan sistem kebenaran, supaya kita ini tidak benar dalam kesendirian. Kita membutuhkan banyak teman, kita membutuhkan bergaul dengan orang-orang yang taat asas. Jadi apabila kita misalkan berlayar mengarungi lautan kebenaran, yang bisa jadi kita ini terbawa arus, seperti yang dituturkan oleh Imam Ali, kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang resiko dan hasil. Segala pengetahuan tentang konsekuensi, akibat, dan akan kita dapatkan dari sikap istiqomah. Apabila kita tahu resiko dan hasil, maka kita akan mampu bertahan dalam keistiqomahan. Contohnya, kenapa kita mau berlapar-lapar di bulan suci Ramadan? Karena kita tahu konsekuensinya, resikonya, hasilnya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, terus mendapatkan jaminan surga bagi orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan.
bulan tersebut ya. Jadi jika kita tahu hasil dari apa yang kita lakukan, maka hal itu akan mempermudah kita untuk istiqomah. Dan yang terakhir, keempat, mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi resiko agar istiqomah. Kita tahu mempertahankan prinsip atau komitmen dalam menghadapi resiko. Sekian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung program kami, Membangun Pesantren Maki, dengan berdonasi ke rekening di bawah ini.